warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali tepat di hari Selasa, tanggal berapa sekarang? Ya, Agustus. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus pertanda Indonesia Merdeka. Ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik dan gagasan utama. Silakan dibuka terlebih dahulu bukunya. Seperti halnya yang sebelumnya pernah disampaikan, kita akan melanjutkan mengenai topik dan gagasan utama. Teman-teman, kemarin kan udah belajar mengenai kalimat objektif dan subjektif, sudah tergambar. Kemudian dilanjutkan mengenai topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Sebelum lanjut ke sana, kita tulis dulu arti topik dan gagasan utama itu apa. Silakan disiapkan buku catatannya. Ini pengertian topik dan gagasan utama. Ini ya 3 pertanyaan atau rumus untuk kalian gampang dalam menemukan topik serta gagasan utama dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Kita akan dicontohkan ke teks sebelumnya yang mana yang tentang penumpang bus kota, sama ini teks yang akan aku berikan. Silakan ditulis terlebih dahulu. Sambil yang sudah menulis bisa dibuka kembali mengenai bacaan tentang penumpang bus kota. 3 ini kita sambil ya. 3 ini adalah cara untuk kalian mudah dalam mencari topik dalam teks laporan hasil observasi. Contoh, ini kan judulnya ajukan pertanyaan. Ketika ada pertanyaan seperti ini, apa yang paling banyak dibahas dalam tulisan tersebut? Fokusnya ke tulisan yang penumpang bus kota dulu ya. Silakan dibuka dulu. Nah, di situ bisa disampaikan apa sih yang sering dibahas dalam tulisan yang udah disampaikan di penumpang bus kota. Nah, di situ kan udah jelas kata yang sering muncul yaitu penumpang. Gitu. Kenapa penumpang? Sok aja kalian hitung perkataannya dari paragraf awal sampai akhir. Yang sering muncul itu kan penumpang karena udah jelas dari judulnya juga penumpang bus kota. Udah nulisnya? Oke, kita fokus ke pengertian dulu. Pengertian topik. Nah, topik merupakan ide atau pokok pembicaraan dalam teks. Ini lihat ya, dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Nah, sifatnya bagaimana? Sifat topik, sifatnya umum. Kalau gagasan utama, sifatnya khusus. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada pengertiannya. Gagasan utama merupakan ide utama. Garis bawahi ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Nih, sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut ide pokok. Ide pokok. Nah, apakah bisa disampaikan? Kalau misalnya gagasan utama bisa didapat di topik. Nah, kembali lagi ke sini. Kalian bisa lihat teks penumpang bus kotanya. Oke, kita fokus lagi. Apa yang paling banyak dibahas dalam tulisan tersebut? Kita fokus ke teks yang penumpang bus kota. Itu tentang penumpang ya. Kenapa bisa dikatakan penumpang yang sering dibahas? Lihat judulnya. Judulnya lihat. Apa judulnya? Penumpang bus kota. Nah, kadang kita dapat menemukan gagasan utama di judul atau di dalam paragraf pertama. Nah, kalau misalkan di judulnya udah jelas penumpang bus kota, oh pasti udah jelas. Yang akan dibahas di dalam bus kota pasti tentang penumpang. Gitu.
Jadi kalian gak usah bingung dulu. Lihat dulu judulnya, jangan dulu paragrafnya. Maka ketika kalian mau membaca, jangan langsung baca, tapi lihat dulu judulnya. Karena judul akan membantu kalian dalam menemukan topik serta gagasan utama. Nah, di dalam teks penumpang bus kota udah jelas yang sering muncul tulisan yakni tentang penumpang. Ini ya, penumpang. Penumpang. Nah, ini amati kata-kata yang paling sering dibahas. Nah, yang sering dibahas apa coba menurut kalian? Yang sering dibahas? Ya, masih tentang penumpang, namun ada penambahannya. Penumpang yang sering dibahas mengenai penumpang prioritas yang duduk di dalam bus kota. Kemudian amati petunjuk gambar. Emang bakal ada gambarnya. Nah, kadang setiap teks pasti disertai gambar, terlebih mengenai teks laporan observasi. Apa gambarnya? Nah, itu kan dijelaskan. Kembali lagi kepada bukan busnya yang cover awal. Ya, di situ menunjukkan gambar menunjukkan ibu yang sedang mengandung. Ibu dengan anak balita. Kalian bisa lihat kembali si gambar cover dari segi bab 1. Kemudian penyandang disabilitas duduk di dalam bus kota. Nah, itu ya untuk gambar. Jadi gambar menyesuaikan sesuai dengan teks yang akan disampaikan. Ini kan penumpang bus kota, otomatis gambar yang ditunjukkan mengenai isi yang berada di dalam bus kota. Adapun yang terakhir, perhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir. Kita lihatnya di mana? Ya, kalian coba lihat lagi teks penumpang bus kota. Coba paragraf pertamanya itu dibahas tentang apa? Nah, ketika kalian akan menyampaikan isi dari paragraf pertama, jangan dibaca semua dan itu tidak usah. Kenapa? Coba simpulkan aja dengan bahasa kalian. Contoh, ketika tadi aku contohkan ya, dari paragraf pertama. Paragraf pertama tuh itu dari bus kota sampai berpegangan pada handle grip. Nah, itu sebagai paragraf pertama. Adapun ketika kalian akan menyesuaikan apa yang sedang dibahas dalam paragraf pertama, kalian gak usah bingung, baca aja dulu paragraf 1, lalu simpulkan. Kalian dapat apa sih bahasa dari paragraf pertama gitu. Ini dicontohkan. Paragraf pertama membahas bus kota yang penuh penumpang. Ada penumpang yang berdiri karena tidak mendapat tempat duduk. Itu mengenai paragraf pertama kesimpulan yang telah dibahas. Nah, kemudian di paragraf terakhir bagaimana? Sama caranya. Kalian baca dulu paragraf terakhir. Di mana paragraf terakhir itu terdapat pada kalimat ibu hamil sampai dan kereta api. Kesimpulan dari topik dan gagasan utama, kalian gak usah bingung. Kenapa? Karena gagasan utama selalu ada di paragraf pertama. Nah, biasanya gagasan utama muncul di setiap paragraf yang terdapat di kalimat pertama. Gitu maksud aku. Contoh. Kan ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama yaitu startnya di bus kota. Paragraf kedua yaitu dari kebanyakan penumpang bus, dan paragraf ketiga dari ibu hamil. Nah, kalian baca aja terlebih dahulu. Dominan gagasan utama bisa muncul di kalimat pertama dalam paragraf. Kalimat pertama, pernah aku sampaikan kemarin, kalimat tuh dikatakan kalimat apabila bagaimana? Kalimat apabila menemukan titik, maka itu disebut satu kalimat. Contoh. Paragraf pertama satu kalimatnya bus kota sampai mana? Ya itu dia dari perkotaan. Adapun kalimat kedua dari keberadaan sampai perkotaan yang kedua. Jadi kalian fokus aja di kalimat yang pertama aja dulu. Gitu. Pertama dulu. Gitu. Kenapa? Karena gagasan utama selalu berada di situ. Tapi baca kembali karena tidak menutup kemungkinan gagasan utama terdapat di kalimat kedua di paragraf yang telah kalian baca. Gitu. Kita nanti akan dibantulah untuk ininya setelah kalian baca ini. Baca teks yang akan aku berikan. Mengenai ini ada gambaran
Tergambar tidak? Atau belum? Belum. Dari mananya yang belum? Udah belum? Aku pertegas kembali ya. Terkadang judul yang menunjukkan topik yang dijelaskan dalam sebuah teks. Emang jelas topiknya apa? Ini penumpang. Gitu. Ketika ada pertanyaan ini, apa yang paling banyak dibahas dalam tulisan tersebut? Ingat, terkadang ketika kalian bingung apa sih yang paling banyak dibahas dari masa galana ayah misalkan, atau sering disampaikan setiap katanya, ingat, terkadang judul juga menunjukkan topik yang sedang dibahas dalam sebuah teks gitu. Ini tergambar ya. Jadi terkadang judul juga menunjukkan topik yang berada atau yang dijelaskan dalam sebuah teks. Jadi kalian ketika mencari apa yang dibahas, lihat aja dulu judulnya. Jangan kemana-mana, judulnya aja dulu. Contoh yang ini, penumpang bus kota. Lihat, pasti tentang penumpang. Gak akan tentang bus kota. Karena di dalam teks tersebut menjelaskan penumpang yang berada di dalam bus kota. Karena topik apa? Topik adalah teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan atau teks gitu. Gitu ya. Adapun ini amati kata-kata yang paling sering dibahas. Ini bagaimana? Nah, ini ketika kalian bingung mencarinya, kalian fokus pada paragraf pertama dan terakhir. Itu aja. Adapun untuk amati petunjuk gambar, itu kembali kepada gambar yang nanti diberikan. Atau ketika kalian lihat, oh ini gambarnya tentang ini, apakah sesuai tidak ya dengan apa yang disampaikan dalam sebuah teks? Karena gambar dengan teks yang tertulis atau yang disampaikan tidak jauh berbeda. Adapun ini, perhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir. Ini maksudnya bagaimana? Nah, ini barulah ini berkesinambungan antara ini dan ini. Dimana kalau ini mah dijelaskan hal yang dibahas lebih detailnya. Jadi ini bisa membantu apa? Ya ini. Gitu. Jadi antar paragraf 1 dan paragraf terakhir itu saling berkaitan ya. Yang mana akan memunculkan kata-kata yang paling sering dibahas sama paragraf pertama dan terakhir ini menjelaskan mengenai apa gitu. Baca dulu keseluruhan lalu kalian sampaikan. Paragraf pertama menjelaskan tentang ini gitu. Singkat, padat, jelas. Sampai sini ada yang mau tanyakan mengenai gagasan utama dan topik? Apabila tidak ada yang akan ditanyakan, mari kita tutup pertemuan sekarang dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.